Allahumma ya Allah ya qayyum ya qayyum wa asli syana. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qasas utawi kitab utawi ayat surat Qasas. Qasas maknane ceritane para nabi. Makkiyatun te surat iku bangsa Makkiyah. Illa innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Kecuali ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Al-ayat. Nazalat umurun apa ayat innalladzi farada bil jufati ana ing jufah. Jufah niku pun di luar Mekah. Wa illa alladzina atainahumul kitab lan kecuali ayat alladzina atainahumul kitab ila qaulihi la nabtaghil jahiliyah. Wa iya sabun au samanun wa samanuna ayat. Surat Qasas niku 88 atau 81 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Allah alamu bimuradi bidzalikas. Utai Allah ku dat sing langkung pirsa bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tasim. Tilka hadil ayat utawi pira-pira ayat Quran iku ayatul kitab iku dadi ayat-ayate kitab. Al-idhofatu ta idhofa gimana min lan mana min sifate kitab al-mubini kang ngekei penjelasan jelas. Ciri khas Quran ngekei penjelasan ku jelas. Manane al-mubiri. Tegese kang ngetokno al-haq ing barang hak. Minal batili saking barang batil. Jadi barang hak iku ketok banget beda ke barang batil. Natlu alaika min nabai Musa. Natlu macano ingsun, nakusu tegese macano ingsun alaika ngatasi sira Muhammad min nabai Musa saking ceritane Musa, khobari Musa. Tegese ceritane Musa Firaun lan Firaun. Oleh ku nyeritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak, ayi sidqi tegese bener sesuai kejadiane. Li kaumin kedhe kaum, li qaumi yu'minun kedhe kaum sing iman, li ajlihim tegese krana kaum sing yu'minun. Li anagum krana satemene kaum sing yu'minun ku al muntafiuna sing ngalam manfaat bi binabai Musa atau bi bil haq. Inna fir'auna satemene Fir'aun iku ala iku kumuluhur sapa Fir'aun ta'adzum tegese sombong sapa Fir'aun fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir. Wa ja'ala lan gawe sapa Fir'aun ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syi'an ing pira-pira kelompok. Syi'an nu nanti jamano syi'an ing pira-pira kelompok. Syi'an tegese ing pira-pira kelompok. Fir'aun tegese pira-pira kelompok fi khidmati ing dalam ngitmai Fir'aun. Yastatifu melemahno sapa Fir'aun ta'ifatan ing sekelompok minhum saking ahli Misra penduduk Mesir. Rum utai ta'ifah sing dilemahno Fir'aun iku Bani Israil, iku turunan-turunan Israel. Maksudnya turunan Israel sing urip nang Mesir. Idza tuhu nyembelih sapa Fir'aun abna'um pira-pira anak lanange Bani Israil al-mauludina kang den lahirno. Wa yastahilan urip-urip sapa Fir'aun nisa'hum ing sing wedok. Sing lanang dipateni sing wedok diperbudak. Yastaqi nategese natapno sapa Fir'aun hinna ing nisa ahya'an hale urip. Likau libadil kahanati krana pengucape sebagian dukun wong tukang nyondrok tukang nebak lagu maring Fir'aun. Oleh ngucap inna maulud dan satunya bayi lanang yuladu kang den lahirna sapa maulud fi Bani Israil ing dalam Bani Israel. Iku yaku no ana sapa maulud iku sabab zawali mulki kaya dadi sebab ilange kerajaane jenengan. Innahu kana minal mufsidin. Innahu satamne Fir'aun kana iku ana sapa Fir'aun minal mufsidin setengah saking wong sing rusak kabeh. Bil qatli lan mateni wa khairi lan yani qatl. Wong niku semua itu lan kersane sapa ingsun mesti ini dawuhe pangeran sing boten hikayah. Wa itu lan kersane ingsun annamun nain to paring ingsun. Alal ladina ing atase wong akeh ustutifu kang den lemahno sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Aku ngersakno wong sing dilemahno Fir'aun tak kei nikmat wa ana salah lan gawe ingsun kum ing alladina ustutifu tak gawe aimatan. Utawa aimatan ing pira-pira imam ditahqiqil hamzah dan aimatan wa ibadisaniatiya an aimatan. Wong-wong sing dhisik dilemahno Fir'aun tak kei nikmat kemudian mereka jadi pemimpin ora sekedar selamat tapi plus jadi pemimpin yuk tata kang denut sapa bihim aimah fil khairi ing dalam keapian
Wa nas'ala lan gawe ingsun hum ing alladzina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris mulka Fir'auna ing kerajaane Fir'aun. Jadi ora sak marga, ora sak kasta tapi malah dadi pewaris ketika Fir'aun tumbang. Wa numakina lan ngekei tenang ingsun utawa lan ngekei kukuh ingsun utawa ngekei napa corong Jawa iku ngamalane tak kasih ketetapan, tak kasih kenyamanan lalu maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir wa Syam lan Syam. Wa nuriya lan rohna ingsun Fir'aun wa Haman lan Haman wa junudah lan pasukane Fir'aun lan Haman. Lan mereka Fir'aun Haman dan pasukannya tak kasih tahu, tak beritahu. Minhum makan yahdaru masih tak ngertikan apa yang mereka takuti ya. Wa fi qira'atin wa yara fi qira'ah ya rabbi fathhi tasniyah wa ra. Waruf ilasma lan rofa'no pira-pira isi masalah sati kang telu sebagian kira ayu wa ya fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum makanu yahdari wa ya lan akhirnya ngerti sapa fir'aun wa hamanu lan haman wa junuduhuma lan galane fir'aun lan haman. Nah kira kita kan wa nuriya fir'aun wa haman wa junuduhuma minhum saking kabeh ngerti main perkara kang ana sapa ngake yahdaruna kuwatir sapa ladine ya khaufuna tegese kuwatir sapa ladine. Minal mawlidi sangin bayi ala dikang yadhagu kang dadi ilang apa mulku kerajaane wong akeh Fir'aun sabalane ala yatihi ing atase tangane maulud. Wa kenalan paring wahyu ingsun wahya ilhamin tegese wahyu ilham au mana minta wahyu liwat turu. Ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Wa te Musa iku al maulud iku bayi sing dilairno al makru kang den sebut. Walam yasyur lan biwiladatihi lan orang ngerti sapa wae biwiladatihi kelawan kelahirane Musa sapa wiru ukti sapa saliyane biwir wedok Musa. Ibune Musa tak kei ilham an ardi mbok yo nyusoni sirahi ing Musa. Faida khifti mongko nalikane kuwatir sira alaihi ngatasé maulud irfane Musa ning fa'alqihi mongko bu'a sirahi ing Musa fil yam ing dalam segara. Manane ya bahri tegese segara, manane segara to mriki ayina iki tegese sungai Nil. Wala takhafil lan aja kuwatir sira korkohu ing tenggelame Musa ya wala tasani aja susah sira li firaqihi krana pisah Musa. Inna satemene ingsun awira duhu bakal balan ingsun ing Musa ilaiki maring sira. Wajah itu lan wong sing gawe landat sing gawe Musa digawe minal mursalina setengah sange wong sing diutus kabeh. Fardu atumu kan yusoni sapa Musa ing Musa salah satu asyuren ing 3 wulan. Layak ki ora nangis sapa Musa. Wa khofat lan kuatir sapa Musa alaihi ngatasi Musa. Fawatu atumu kang letakno sapa Musa ing Musa kitabuten ing dalem apa kotak niku napa jenenge. Seperti itu. Mutallan ingkang den tutup. Bilkori kelawan kor, yaitu nanti kor niku sing digo aspal niku. Kados aspal niku. Kados riyen supaya air gak masuk. Riyen ra ono lem pokoke napa dikai aspal sing napa tir tebal niku. Minta kilen saking jero. Mumahatin kang den kai klimak sapa lawu gede Musa fihi ing dalem dakhir. Iki dikai kasur cara niki. Wa akhlaqat bulan munci sapa umi Musa ing Musa. Wa alqatulan ana sapa umi Musa ing Musa fi bahrin lail ing dalam sungai Nil. Lailan ing dalam waktu bengi. Faltaqatahu mongko metu ihu ing nemu nggih, ku ing tabut tabut, sopi kata lail ing isuke bengi. Sapa al Fir'aun. Sapa bala-balane Fir'aun, ahwanu Fir'aun, tegese pira-pira balane Fir'aun. Awadahu mongko ngetakno sapa al Fir'aun ku ing Musa bena Musa lan ku ing Musa bena te ana ing ngarepe Fir'aun. Wa fatahalan buka sapa Fir'aun, wa kharajalan ngetokno sapa Fir'aun Musa ing Musa min sanging tabut. Bahwa alete Musa yang musuh itu ngemut sapa Musa min ibhamihi saking jempole Musa ngemut utawa nyedot labanan ing susu. Ini umum mukjizat liyaku nalagum adu wa hasan. Liyaku supaya ana sapa Musa lagu maring Fir'aun wa alihi fi aqibatil amri ing dalam akhir-akhire dadi iku aduan iku musuh. Yaktu mateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokoh wong Mesir wa hazanan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot. Ya tapi itu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir. Wa fikiratin bidomil haq wa sukuniza husna. Kita macane hazanan sebagian kira adu wa husna. Lughatan iki lugat karone fil masdar dan masdar. Wa taiki guna dalam kene bimana ismul fa'il karena mana isim fa'il. Min hazanahu ka ahzanahu sami iki.
Inna Fir'auna satu menit Fir'auna wa Haman lan Haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM-e Fir'aun gitu. Nah wong kura manane menteri terus saniki PM. Wa julu dagumalan pasukane Fir'aun lan Haman. Kan kono sapa kabeh khotiina iku salah kabeh. Minal khotiati saking salah. Ai asina tegese maksiat kabeh. Fauki bu mongko den siksa sapa ngake ala yate ing atase kekuasaane Musa. Maksudnya adalah kalahe Nabi Musa. Wa qalat an ngucap sapa imratu Fir'aun sapa bojone Fir'aun. Wa qad hamma hale teman-teman rejo sapa Fir'aun wa awani sertane pira-pira balane Fir'aun. Rejo bikotlihi kelan mateni Nabi Musa. Huwa qurratu ainil li wala. Huwa te Musa iku qurratu ainin dadi tenange mripatku li kedhe ingsun wala kala ngedhe sira. Ketika Fir'aun kepengen mateni Nabi Musa jare bojone qurratu ainil li wala. Aja mateni. Kowe iku tetep seneng cai kowe mbek aku, la tak turu aja mateni sira kowe Musa. Asa menawa ayan fa'al temari manfaat sapa Allah nek kita ana takhida. Asa ayan fa'al. Muga-muga manfaati sapa iki lan Musa nek kita. Muga-muga Musa iku ana gunane, ana takhida. Kok ngalap ingsun kowe Musa tak kalap waladane ing dadi anak. Fa'tau ha mengkono ati sapa kabeh ha ing imra'ata Fir'aun. Wa hum halate kabeh iku la syuruna iku ora roh kabeh. Bi akibati amrihim kelawan akibat urusane wong akeh malu sertane Musa. Terus wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Pokoke singkate cerita ngeten iki kula terangno. Terus ceritane Musa bi Firaun terkenal lagi. Kalau tak nyinggung sedikit menyangkut kekuatan Tuhan. Tuhan itu dukun utai kawin. Jadi nanti sama terus mungkin sama nanti dilihat di TV peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional. Terus gempa di Aceh, terus ada angin ribut di Florida dan Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa virus disaksikan orang tua banyak, kemudian kejadiannya ya seperti itu mungkin ya, kalau mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar ya. Pulau ulang lagi ya, tidak harus salah, tidak harus benar. Ini rumah tenang. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Jadi kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kalau balik. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saat ini misalnya Nabi Muhammad tapi lahir. Itu pertama sih gosip, itu pendeta, Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah. Niku masyhur. Ya jarene Rohibu Bukhairah, iki sapa? Iki anakku ya. Takoki, niki sinten, niki anakku, sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu nggak percaya, Abu Thalib sesek marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur gitu. Terus jari ini pendeta Bukhairah itu, semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu. Itu yang rusak jadi sudah jadi Nabi. Karena di Syria itu ada pohon buah, itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ, kok sering ning kulon, itu wite ini udah 3 kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya sering lor, ya wite jadi ning lor, pokoknya mesti ngiyupi. Nah sing gue orang reaksi. Itu khas, kenapa? Khas. Tudilluhul ghamamah tuti usaha. Nah ini jadi cerita Burdan itu tiba. Makanya terus takok afi ainaihi khumratun istidharon lil alamatil khafiyah sama nama berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya jadi sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu sayangnya kok anak jenengan. Akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa?
anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada, kecuali karena dia punya bapak. Saya kira gue jauh cerita, oh enggak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumah, aku ini pamane. Terus pendeta itu sujud, jangan teruskan ke mana? Palestina terus ke Israel, nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun Abu Thalib sudah yakin anak-anaknya calon Nabi. Itu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansar dengar, kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansar ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran itu orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun itu ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dia ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lalu sing nak ya bener. Api itu saking putih. Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jadi tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan itu. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu rajanya ngipi. Ngipi ini aja ya lucu, cara buat tebak jadi nomor ngipinya. Nah kalau sampai tebak pitu kan pitu lah berarti ndak, pitu nah berarti butuh tuh ya repot. Ngipi ini rajanya mau ini arosab abakorotin simani yakulun nasabun ijab wasab asumbulatin kudriu wa ukhara bisa. Aku itu ngipi roh sapi lemu itu dipangan sapi kuru itu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Ya semua tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mau kalau ada soal mau apa kembang itu belajar. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa dan Nabi yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Wah, andai kan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jadi jelas. Tapi raja nopo membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Nanti sampai udah gemar nak pilih apa berlebihan anti mimpi. Yes, gue nak istiqoroh kita terlalu ekstrim ya percaya sidik-sidik. Mengkalau di konco itu melarat badai ngelamar yang suka, keluarganya setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung dalam pertuan bodoh pulau. Wah, itu ngetek notunya. Langsung dibatal gitu, semua batal. Tapi ya ditawil biung, sedurunge ra tau mimpi ngono. Sing wedok itu keluargane sugih, sing lanang melarat nang Jawa. Wis mantep untuk tak ikut. Ana kiai ini ngomong istikharah, jebule ngipi roh angin putih di bawah tak kok kula tawilane nopo iki. Dunyane jenengan tak dilereni. Terus saya itu akhirnya ragu dia, ya ngono tenan soal repot. Enggak bisa, kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya, karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV kan itu jumpa ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu, bukan karena ilmu sains, tidak. Paham gitu? Terus itu masalah-masalah dari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah roh ibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berhitam. Kemudian Hiraklius nyari yang hitam itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Hiraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang Roma. Sama harus percaya itu. Lah ya terus saat ini balik malih.
liyakuna lahum adu wa hasan. Niku kula tak singkat cerita ngeten. Anake raja niku lara baros, lara ora iso mari. Terus dukun-dukune muni ngene, somben. Sing iso marekno putrine jenengan diobati wae ra mari, sing iso marekno putrine jenengan iku ilere bocah Bani Israil. Sing jenengan metuine dina iki, tanggal iki. Akhirnya Fir'aun wa Asiyah niku bojone iku di tanggal itu nyari ya itu lungguh-lungguh ning kali muga ya ditunjukkan tempatnya, tanggalnya. Terus itu tadi terus ada tabut. Ada tabut ternyata Nabi Musa yang ngiler tenan. Tapi leren Nabi Musa, wah leren kasus tok ngiler. Diubarno ya mari tenan. Artinya yo piye-piye keputusane Fir'aun itu sampai dipateni tapi ngerti keramate apa mukjizate Nabi Musa kira iso dipateni. Mengane jari bojone Fir'aun qurratu ainil li wal. Mon bareng wis mari Fir'aun wis pecundang bareng wis mari kepentingan wis bar tapi raine kok rai Bani. Aslinya Fir'aun ya seneng ae. Suatu saat pas digendong Fir'aun itu Musa wis beling mulai cilik wis. Fir'aun dijual mbak jagute. Soalnya nang wakal diculek dijambak. Sesuk diasar turunan apa? Israel. Dia Israel itu apa? Bahwa Israel tadi udah jelas tuh. Akhirnya Musa Fir'aun putusno dipateni. Itu masyhur. Akhirnya dari Asia mungkin cacile, jamban buatan ngertos. Oh, rapanya terakhir turunan Israel. Akhirnya saya dites. Jika iya apel ambil wowo. Musa aja nih berangkat dengan apel, pinter. Asia oleh dungo ya Allah, muka-muka Musa niku nyokot wowo. Tenang, sesuai Musa nyokot wowo. Gara-gara nyokot jamroh niku Musa akhirnya suarane Alsa. Musa itu belo, jadi Nabi belo, jadi Nabi sinten Musa. Gara-gara cilik muntal wowo. Mergo pangeran nak Musa mangan apel, oh berarti nyokotnya ya jarak kan wis terpelajar. Jadi karena nyokot wowo berarti udah cilik wowo be apel wae milih. Wowo. Umpama dene milih apel, Firaun matane mergo terbukti wis pinter. Jadi goblok kadang ya penting. Ben kena disalahno pangeran lho. Kulo macen goblok. Mane goblokmu terusno dari sampean. Sampeyan aku salah perilaku, takoki pangeran, kowe kok iso ora roh. Aturanku ngene-ngene matur. Ngapunten Gusti. Mergi kula napa? Goblok. Mane goblokku barokah. Mane kadang goblok ya penting. Wonten hadis aksaru ahli jannah al-bulu. Jadi sing bus swarga wong napa? Wong bodho. Kok kitab-kitabe pangeran iki anggere kena kudus. Mboten pirsa Gusti. Aku ora pirsa goblok. Aku goblok mergi mboten cerdas. Lah mari jenengan paringi goblok ya akhirnya mboten paham. Swarga, you know. Tapi goblok sak goleki dhuwit aja kok goleki dhuwit pinter pas agama. Pangeran ra ngandel nang niku. Goblok ya goblok kabeh kok. Urusan agama goblok, urusan dunya. Jadi intinya niku Asia niku dia rasional. Pas Nabi Musa dikengken jadi nabi, dikengken dakwah niku masyhur ngendikan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ayusaddiquni inni akhafu ayyukat libun. Nak jenengan mutus kula dadi nabi, kula kudu duwe bicara. Jadi jubir pertama ya Musa. Nabi Harun kakak kula angkat jadi nabi ben dadi juru bicara. Mergo kula niku alsa, kula niku pelo. Jadi pangeran yo ora nambani Musa ben tetep pelo. Karo kae Musa pelo akhirnya ana nabi proposal. Nabi Harun dadi nabi ku dimintakan oleh Nabi sinten? Musa. Jadi oleh nabi diangkat. Mulane Nabi Harun disungkan kakak tapi wedi merkane dadi nabi barokah Musa pelo. Mulane kira ana kiai ra sugih ge sugih kudu manfaatno ben kowe iso dadi kebutuhane kiai cuma malah ra ono gunane malah ra jelas. To melarat tapi pinter omong. Nyen melarat tapi pinter omong. Terus pinter opo? Bon. Itu cara pandang orang tareh. Tapi cara pandang orang tasawuf ngeten, walian total. Kabeh dunya wae pangeran. Mulane Asia iku bojone Fir'aun. Dipakani mbek dunya haram. Musa cilik ya di rumah Fir'aun dipakani mbek dhuwit haram. Tapi wong dunya wae pangeran darani halal ya halal. Nyatane bojone Fir'aun ya dadi wong salihah.
anak wedok ya salihah, Musa cilik sing di rumah Firaun ya saleh. Iku nunjukno dunyane wong kafir ku nek dipangan wong saleh tetep dadine ya apik. Tapi aja nyolong lho maksudnya. Mulane wong sing terlalu zuhud nek dike wong kafir ra gelem ya salah. Rumah samu wong kafir di dunya itu dunyane pengiran. Buktine Musa di rumah Firaun. Nabi Muhammad cilik sing rumah sinten? Abu Lahab. Dunyane Abu Lahab kira-kira haram halal. Tapi nak wis dadi kekasih pangeran dadi halal perkarane cara pangeran yo dunyane mana ben halal itu kudu dadi kekasih pangeran. Jadi dunya subhat lah nek mangan kasih pangeran yo dadi halal cara pangeran iku mangan kekasihku mangan dunya. Lah kowe ora pati disayang pangeran mangan subhat tetep subhat. Mergo wong ora jelas mangan dunya. Fungsine yo ora jelas. Tapi nek wali kan fungsine kanggo agama jelas kekasih pangeran. Sing haram dadi halal. Tapi aja nyabu maksudnya sing dunya-dunya sing. Jadi halal itu kan ada dua ya. Ada halal ainnya. Memang ainnya halal kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal. Tapi menjadi haram karena transaksinya. Nah ini bisa halal di kekasih Allah. Ada yang haram tuh hati, kayak khomer itu kan haram. Hati itu udah bisa halal. Masya wali nak nyabu ya. Ya ora oleh wali kok. Wali kok nopo? Nyabu. Ya ora oleh. Dari iseng-iseng biasa ya ora oleh. Ada jadi wali itu ya dari guru-guru kula itu. Wali nak bodoni itu sing pinter, coba nak bodoni goblok. Kalau cerita wali goblok kepengen dianggap wong wali. Bareng jam 1 bar Jumatan, mbah ora Jumatan. Aku Jumatan di Mekah. Lah sing takok wong ali alim ngerti falak. Mbah nak bintu aja ngajak-ajak. Mergo nak jam 1 ning Mekah jam 10 pas sudah selesai ngopi. Tapi dekne muni wis Jumatan ning Mekah wali bintu. Biar carane berjumatan di Mekah jam 10. Sama Rasulullah jam 1. 4 jam berapa? Jam 9 ya? 9. Mulane saiki konangan wali-wali amatir konangan sholat Jumatan dari wis Jumatan di Mekah. Di Mekah terus jam pinten? Somo mergo terpaut macam. Nah dene terpelajar oleh muni kudune ngene. Kok betul Jumatan, Pak? Engko cuma ngenteni kok ning Mekah. Lah yo rada pinter. Berarti relatif terpelajar. Relatif napa? Kalau baleni malih, ini memang masalah-masalah yang kita tidak pernah tahu wilayah milki amat. Nyata nih kalau termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kulo nu nanti belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syaikhul Qadir Jilani, jadi kitab Bunja sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat ternyata tidak homer, tidak celeng, ya tidak batang. Yang tidak zat, yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal. Bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggur duit hasil dari lonte. Copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal meskipun dibayar dari materi yang asal usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, kok pulsanya tinggu boleh hidung belang atau sebaliknya. Kowe santri, yo bos pokoknya tuku pulsa dilayani. Kowe kan gak iso tulis hanya yang berkepentingan halal. Yang pengen apa juga tapi. Nah sama jual beras juga sama. Nah dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah dienggo ngakal. Ya di kekuatan akal. Mulane kan nek bis ora usah donga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan yang nakal di tempat tujuannya ya kan. Ya toh. Tapi dongakno wong ya sampai semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepat yo. Paham ya? Jadi makanya hukum uang, karena ternyata wong alim ora iso ngomong. Kulo sering takon.
Kalau nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya, wong alim, model alim takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Kalau jangan wong alim bukan. Kalau dunia itu aman, sing kawon maksiat ya aman, sing minum aman. Ya aman. Meskipun nak orang aman, sing sholat pun enggak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan orang alim rawani ngomong. Ya juga mesti derek mawon kan mereka. Dimuki kampung niki gemari paloh Sinawi, rezeki gampang ini. Rezeki gampang aku nakal juga aktivitas nakal, sing sholat juga aktivitas. Masa kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang soleh sing mboten soleh. Kan lha kan sing muni amin gitu maksudnya piye. Kan jelas. Makanya ketika ada Syabul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, wong rentalan mobil bogo demenan apa boten ngapunten lho. Ngowo wedi digo, ya haram tenan digo. Tapi semuanya kata-kata nggih mergawe ya wis. Lah ngono sak donya ya haram kabeh. Nyewa pesawat juga kaji. Wah kok juga no Boeing. Amerika suwe Boeing suka juga kekayaan militer suka juga merusak Islam. Repot pajak Amerika. Wah merusak haram kabeh to. Kaji pun haram. Mereka kaji nganggo pesawat Amerika juga no. Amerika suka juga. Mau orang mesti halal, bantu mulu orang mesti halal. Tidak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau tidak, ya tidak. Allah tidak menuntut di luar itu. Yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak nopo, tidak nuntut. Itu disebut halalu hukmin lah halalu ainin. Yang dikatakan halal itu, kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radiannya. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor, terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau ini tidak dalam konteks Indonesia contoh umum, merasa tersinggung gitu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang nggak jelas fungsinya, misalnya kalau dipakai masjid, nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa bagi koruptor. Gue orang kiai sing foto seguratan tak jembatan. Wong fasik yang nganggung, soleh nganggung. Penting masjid ya ora utang, ya ora tinggu. Sarana nopo masih. Dalilnya adalah ketika Nabi perang dengan orang kafir, ketika Nabi perang dengan orang kafir, ketika orang kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa enggak? Disita. Sebenarnya sekarang saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik nawa, yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir, karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu ya, ada sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan nggak jelas, pemimpinnya nggak jelas benernya. Paham ya? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernafasan. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat. Dan halal dikawani, misalnya tuan Mustafa ya, asal bagiannya loh, harus ditentukan oleh imam. Sehingga itu bagian Mustafa. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Quran. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Amat agama. Logikanya gampang. Kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir harbi. Karena logikanya gampang.
kamu merasa jijik ngeloni orang amat, misalnya Mustafa biasa etika biasa di masjid kok ngeloni nopo amat, betul Gus niki betul nyaman kalau ngeloni tiang kafir, amat lo balik nomawon neng wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi dua, anak loro, anak lima kok dia anak lima kafir selawi. Berarti gara-gara Mustafa balik amat melahirkan orang kafir selawi dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa melahirkan imam masjid, muadzin, mau nganggur macam-macam. Tapi kan Islam maksudnya tetap Islam maksudnya. Yo tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo si masjid, sholat, kegiatan macam-macam lah. Ya sudah ngurusi jenazah, tapi kan mergo anak kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya, karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir. Kalau dikeloni wong Islam yang produksi, itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja nggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja nggak pakai, tapi jangan kembali. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan, kefasikan bajingan, wahada dan seterusnya. Makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu dakwah ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh aja gini, ada satu kampung yang non muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rumah notenan, para pengeran. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non muslim, yang 500 muslim. Tidak, hukum demokrasi, nggak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang tidak soleh, bojone papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 berapa? Gak bisa mesti matematika deh. Berapa kan 500 kali 10? 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mau sitok, anake mau loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib di anak akeh, kafir haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Cung kena aneka boleh cawe itu sing anake waki. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau tidak mau waki-wakian anak. Jadi anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake 2. Ning perapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur yo Islam. Sing warung itu yo. Sehingga ning warung dibeli wong Islam. Kalau saja sing wong kafir ning warung iku 2, sing Islam 10. Akhirnya mau selamat dia tenang, ben di masjid, ben di ngaji, tenang. Tapi nak walian, sing kafir 20, sing Islam 2, apa ning di? Kadose badhe mriko. Di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan, "Cung kowe anak sing." Lah saiki wong ora ndelok asal usul hukum negara wis Islam kabeh ana itu terpakai lah. Jadi pengangguran akeh kan. Lah iku jenenge wong sing ora usul fikih wis. Ini bisa nganggo usul. Jadi nganggo usul fikih konteksnya seperti itu, cara pandangnya seperti itu. Mulanya adinu aslun waladina liman akhlal. Sugih ki ngoten padha. Kowe kudu wajib sugih, bandingannya seperti itu. Ada non muslim 500, wong Islam 500. Sing iki sugih, non muslim sugih. Wong Islam buruh, akhirnya jam sholatnya enggak boleh nih. Tapi nak walian sing sugih Islam wajib sholat. Sing ra sholat ora untuk pekerjaan kan bingung. Jadi makanya di sini ini kadang-kadang Islam itu memperlihatkan sebagian hukum Islam itu dinalar, itu mau. Kenapa harta rampasannya orang kafir menjadi halal? Bukan karena ainnya menjadi halal, tetap sangka dunia orang kafir itu haram. Masalahnya kalau dipakai mereka lebih buruk, maka Allah menghalalkan untuk dipakai orang Islam dalam konteks perang, maksudnya rampasan perang. Jadi terus nyolong saiki buatan angsat, tidak fair karena mendapatkannya. Nah
saiki dia sami. Dunyane Fir'aun sing dipangan Nabi Musa. Nah sing dipangan Nabi Musa yo halal karena nanti fungsinya menjadi ibadah. Sing dipangan Fir'aun yo haram mergo fungsine dadi kurang aja, kurang gaza. Paham ya terus. Sama rasa janggal kenapa ada apa tadi? Nopo jenenge harta rampasan terus wonten amat. Ibu cuaca nggih ngoten sami mawon logikane. Kalau ada 4 perempuan dibina orang soleh, berarti Anda membina orang lebih banyak. Bina 1 saja baik, apalagi bina 4. Asal mampu loh, gitu. Karena tadi kalau bandingannya 4 perempuan dipimpin orang tidak soleh, berarti ada masalisasi orang tidak soleh. Nah, dibina orang soleh berarti ada masalisasi orang soleh. Ya, tapi syaratnya udah tambah ucul sito lah, itu rasa itu apa kan? Tapi secara akal kita tetap tahu kenapa pernah boleh poligami dan sampai sekarang boleh. Soal wani nglakoni ora usah masalah, urusan masing-masing. Tapi tahu logikanya, kita tahu. Nah, hikmah tahu logikanya gak janggal bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ulama hanya punya kepentingan satu, orang itu tidak janggal dengan nabinya. Kalau bolak-balik matur teng ngaji teng mriki, saya masih ingat betul. Dulu ketika Agim poligami dan akhirnya jatuh itu sebetulnya nggak masalah karena hanya seorang Agim, itu urusan beliau, nggak masalah urusan masing-masing. Yang menjadi masalah kemudian ada satu media nasional yang terus menyorot tentang jeleknya poligami dan nggak menyebut Agim lagi. Poligami itu buruk, bukti hiperseks, menterlantarkan istri pertama, digugat. Semua penulis begitu. Nah itu terselip supaya orang janggal dengan poligami. Nah janggal be poligami, be janggal be Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita anti. Sebenarnya kalau orang janggal sama hakim pribadi, janggal sama saya, janggal sama Mustafa itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang Islam dilatih janggal sama poligami, kemudian janggal sama nabinya. Nah ulama itu punya tugas supaya memaklumatkan itu. Bahwa itu rasional, karena kalau jumlah orang Islam banyak lebih baik, orang soleh banyak lebih baik. Soal kita ada berani mengurusan orang sama poligami itu dibujuk kemudian. Wah itu tetap tidak itu permanen kan ibu. Poligami tetap peti. Tapi itu seonako itu sesuatu yang berbeda. Nah, nanti kamu ngebut nyolong-nyolong, nah payu kan tidak masalah. Asal payu aja, tapi masalah di belakang. Ya, tapi kalau jelian biasanya nggak melahirkan generasi yang baik. Terus rodok idiot anaknya macam-macam, kurang warisan kurang macam-macam. Terus melahirkan generasi pembohong, orang biasa bodoni. Nawani ya diresepseni. Urun ya. Agar semua poligami tenanan resepsi tak bayari. Tapi resepsi. Oh cuma bayar tuh orang ini loh. Tahu udah nggak bisa ngaji jalan. Resepsi, tapi syaratnya apa? Mulai kodan tenan. Ben perang Brodol Yudha. Lalu kalau lu sering diskusi ngoten, nggak ada tadi itu. Ojo sampai wong Islam janggal sampai nabinya. Mergo ciri khas nabi itu rasional paling tinggi. Itu tadi, kenapa Nabi punya istri banyak, kenapa Nabi menyarankan punya anak banyak. Itu lama tahu logikanya tadi. Kalau Anda kompetisi di satu kampung, Anda kalah populasi, pasti kalah tradisi. Suatu saat mereka akan dominasi. Tapi kalau kita yang menang, kita yang menciptakan tradisi. Karena kita orang baik, tradisi kita adalah sholat, baca tasbih, ngaji. Nah setelah kita mayoritas, saya tidak mendesak poligami. Karena tradisi ini sudah benar. Bahkan kalau kita istri banyak, anak banyak malah melahirkan masalah. Bapak es nganggur kok anaknya akeh kan. Wong kiai ra keramat bojone akeh. Oh, ngerti-ngerti ilang sitok butune guling-guling kuru-kuru cilik-cilik. Aneh-aneh kan. Tapi apapun itu kita tahu ya logika sing dibangun para napa nabi. Eling-eling logika sing dibangun para napa nabi. Makanya kula nu anggere bicara rasane dukun rapati wani. Gara-gara gini, piye-piye awal-awal wong rohono nabi itu ya baru kayak dukun. Dia baru kayak dukun. Meskipun kita tahu dulu dukun itu punya akses ke langit, sekarang enggak. Tapi tetap sebagian itu ya benar. Sampai sekarang pun sebagian itu ya benar. Yang banyak pangeran usuke, yang fasik ya kadang duwe ilmu sing wong saleh ya kadang ilmu apa? Bodoh-bodoh.
Mungkin pangeran nggih ngoten niku asal ijek ning dunya itu sama kemungkinannya. Nabi Musa ya sekti tenan, tapi jenenge Bal'am yo sekti tenan. Pangeran profesional. Bal'am itu yo gento tenan, wong alim tapi gento. Angger disuwap bener. Disuwap ton maksudno Nabi Musa. Dipasutno Nabi Musa bingung ning ora-ora 40 tahun. Pangeran sesuk Nabi Musa curiga, ya Allah kula niku kekasih jenengan kok bingung 40 tahun gara-gara sinten. Jawabe pangeran, muga kowe dipasutno mbek Isful Azam. Sing maksudnya sinten Bal'am dari pangeran. Lah kok mandi lho, aku wis janji sing ngaku Isful Azam tetep mandi senajan korbane kuwe. Pangeran profesional. Fir'aun nganti betah ramangan mergo dene duwe asma bismillah. Memang kamu Fir'aun gak ada asma duwe. Hadisnya boten tapi asma gak ada bae-bae. Ya pangeran profesional. Akhirnya Nabi Musa buka atas nama kula kekasih jenengan Bal'am Jupate ini nak ramelet orang bawa iman. Jadi dituruti pangeran Bal'am mati ini boten iman. Aja jal wong kafir-kafir wong jaduk-jaduk sing ora tau salat. Tirakat atau saat ini tentang India, jaduk-jaduk tenan, padahal tidak buatan salat. Maka ya tirakat. Sing santri mau tahu fisik, jaduk tenan. Nah, semua abangan tirakat, sing santri mau ngan-mangan, itu kalah tenan. Pengiran profesional, sing tirakat, ya lebih mandi di bang, sing buatan tirakat. Itu semua sebenarnya pengiran. Mau apa namanya? Pengiran ada wong akeh. Nah bener ya bener sing soleh, nah bener ya bener sing soleh. Ya seperti itu. Karena kalau nganti saat ini buatan mati wani, ada komentari dukun, orang mendesak gitu dukun. Apa dukun bisa bener guys? Ya bisa bener, bisa salah. Orang jelas siapa nih? Ya kalau foto kiai bisa bener, bisa salah. Pas tepaan perintah Allah ya bener, nak ya salah. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran, di mana ramalan-ramalan para dukun itu bener. Paham ya ramalan para dukun itu apa? Pertama Hiroklu ngerti ana nabi akhir zaman yang ben ngipi ana wong sunat lungguh ning langit. Terus takok kancane Hazza itu ahli nujum. Iku maknane piye? Somben sing mimpin sing ngalahno kowe iku wong sing sunat. Didelok sak dunya sing sunat. Ternyata sing diadat sunat wong Arab. Mergo wong Arab di sisa-sisa sunahe Nabi sinten iki. Ana nabi wong Arab. Digolek itu digujikan krungu wong Medina wong Ansor. Iku wis akhire krungu ana bayi sing jenenge Muhammad yang mulai cilik wis aneh. Terus diburu apa dibunuh mulai umur 9 tahun, 12 tahun wis diburu apa dibunuh. Abu Thalib ngertine yo liwat pendeta Bukhair ora liwat wong NU atau Muhammadiyah yang sampe. Aneh. Dia semua kersane pengiran apa kayaknya. Kita itu mau nampa sampai saya ini dalile maulid ya cek nganggo dalil Abu Lahab. Sama dulu kitab-kitab sing nyunatno maulid. Kitab sinten mawon, mulai Sayyid Muhammad Habib Zain kula waca standar. Termasuk sarai kitab Burdah. Babul ikhtifal bi maulidin Nabi. Abu Lahab nak Senin siksane diringakno mergo pas lahir Nabi dene seneng merdekaano Suwaibah al-Aslami. Akhirnya ulama nak wong kafir hormat lahir Nabi diringakno siksane pemene wong Islam. Tapi hormat lah, kemudian hormat itu wong nafsiri macam-macam. Saya mubalak, itu pengajian ngundang aku, nak orang mau nikah. Itu saya mulai subjektif, pengen saya mulai nanya. Nah, cara aku ya orang ngono, ciri khas hormat itu urun, orang diuruni, urun dewe, hormat lah. Bukan hormat orang yo penurunan, dia sing pidato terus sentuh semula lah. Itu dia batin, nanti bukan jelas. Jadi cara kula yo terserah caranya masing-masing, sementing buktekno nak sen. Nah, cara itu subjektif, ya cara itu subjektif. Orang punya caranya sendiri-sendiri. Ya wonten macam-macam. Tapi apapun itu, jadi gue dalil gini, ini masuk akal. Mesti lagi Nabi ku alamat apik, mosok ora disambut. Ngaji Nabi tapi ya lucu, kayak wong hebat lah ya lucu. Nanti cerita ngeten niku lho paling tak kenal tenan. Nah, Nabi niku cerdas tenan. Jadi sahabat-sahabat itu gak pernah terlintas. Ini hadis sahih teng ngene Bukhari teng bab yo dalailil mukjizat ke dalailin nubuwah. Nabi nate guyon ngeten mbek para sahabat. Kowe ora tau mikir kena apa jeneng aku Muhammad. Kan sinten Sayyidah Aminah kan untuk ilham wa samihi idza wada'atihi Muhammad kan di annahu satu Muhammad. Muhammad maknane wong sing di puji. Jare kanjeng Nabi
Hei sahabatku, kowe roh sebabe Allah milih Nabi jeneng Muhammad. Ngapa ya Rasulullah? Ben wong kafir bingung. Lah kok saged bingung? Yal anu namudam maman wayas tamu namudam maman wa ana Muhammad. Kau Abu Jahal CS kan muatal be Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad penipu. Padahal kalau mereka kan orang Arab, ngerti anaknya Muhammad orang yang dipuji. Jadi nanya lo bingung. Jadi Abu Jahal aku nyelok Muhammad bingung. Hei orang yang terpuji, kamu itu bohong kan paradok kabeh. Jadi jare kanjeng Nabi delok lek apa sayangnya aku gawe jenenge bingung wong kafir. Jadi Abu Jahal itu, hei orang terpuji, kamu bohong. Kan aneh, kata-kata itu urutannya kan aneh. Hei orang terpuji, kamu bohong. Hei orang terpuji, kamu itu tidak bisa dipercaya, kan aneh kabeh. Mulane jare kanjeng Nabi, kowe roh ana apa aku dipilihno jenenge Muhammad. Mereka beruang kafir itu. Paham ya? Itu sebenarnya ulama, jadi pilihan jadi Muhammad gak main-main. Ya akhirnya bingung. Tagap kayak Muhammad. Kue goroh ya orang yang terpuji kan bingung. Jadi semuanya didesain sedemikian rupa oleh pengiran. Dan Nabi pada dalam posisi sempurna. Mana kalau nanti saya kira ikhlas Mustafa jenis Mustafa ya perkoroni itu. Misalnya aku mau Mustafa santri elek mana? Tadi terjemahkan. Hei wong pilihan, gue elek kan aneh kan? Lalu kalau saya gak terima perkara itu. Nah sampean tidak sepaham saya, jadi terima ya. Itu melukai perasaan gue. Tapi ya sebenarnya Pangeran Rahman ya serapopo. Tapi itu masalah. Ya tapi rapopo, mohon betul apa-apa. Zaman akhir betul. Teman-teman ada anak, jinak sing liya lah, sing ngopo. Dieling-elingnya kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak. Kalau nanti sinau tentang Fathul Bari, kita itu jangan terus darani pepes toro syariat dukun gak oleh dipercaya. Terus gue darani semua mengalih dukun salah. Itu beratnya. Nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan. Bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu. Pertama sebulir non itu dukun. Dan sebagian juga benar. Nyatanya benar. Meskipun kita tidak wajib membenarkan, tidak wajib menyalahkan. Mulanya zaman Nabi Sugeng nak ngedikan. Nak ono Bani Israel cerita, ya la tusaddiquhum wa la tukadzibhum. Kamu jangan bilang tidak, ya jangan bilang iya. Kamu muni tidak, kok nak benar. Muni iya, kok nak salah. Jadi kadang kita harus ngambil sikap ya seperti itu. Ini bener Imam Malik. Nah wong alim ngomong bar ora wis kowe kono yo lanang, kowe yo lanang. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya wong soleh jenis Mustafa, kupar. Wong kuliah ning Amerika, wong kok kuliah ning wong kafir, wong kok kuliah ning Australia, daerah wong kafir, nak katut kafir piye? Dia mesti cara pandang dia seperti itu. Paham ya? Dan itu nyata sebagian kiai mau anak sekolah ning Amerika ning Australia. Ana kiai sing wawasane luas, kowe seneng nak bumine Allah ning Amerika ora ono sing sujud. Kowe seneng nak bumine Allah ning Australia ora ono sing sujud. Ben ono Islam ning kono ben bumine Allah keduman sujud. Menang. Mulane wong alim sekali beda pandangan, padha masuk akal. Kulo ngaji fikih, ngantos saniki mulang caca sareng mahal ini sing mucal kulo. Mahal itu kau nganti 6. Kadang itu lucu kabeh tapi masuk akal. Mulane kok Imam Nawawi nak ngendikan, salat jenazah itu mayit itu kudu ngarep. Dia kan ada alasan. Ditakoki kenapa? Ya karena hakada wajad mau salafan wa khalafan kunane kuno nek ana salat mayit itu mayite kok ngarep kita kok guri. Alasannya apa? Ya pokoke ngono disi-disi ngono. Terus tapi dari kaul sani jenazah gue guri ya oleh. Kenapa? Karena dia ada imam. Ya alasannya mau nggak imam kok wajib gue ngarep. Alasannya apa? Memangnya dia imam anda kok wajib nongol ngarep. Jadi cara kaul sani nggak apa-apa sholat jenazah kok guri. Jadi misalnya sebenarnya Mustafa mati sudah neng omah, sholatnya neng masjid. Mustafa ben neng omah. Alasan kedua sholat zoib. Saya ini wong Jogja itu kulone Surabaya ta. Misalnya ono mayit mati di Surabaya, wong Jogja oleh sholat kok itu. Olah iku mayite kok ngarep guri. Masuk akal. Jadi wong nek debat antar ulama itu masuk akal kabeh. Tapi kan yo aneh misalnya di masjid jenazah kok guri wong bersolat. Tapi nek arani wajib kok ngarep malah samo ora imam kok wajib.
Dia malah bener Imam Nawawi nek takoki kenapa jenazah kok ngarep hakada wajadnau salafan wa khalafan. Wis kunane kuno nek jenazah sing ono iku kok. Tapi kok takoki sebab apa ya ora usah sebab. Tapi sekarang di Arab Saudi mulai seperti itu. Riyen zaman bapak, zaman mbah itu kalau jenazah ditakok ning pinggirin multazam untuk sholat apa? Sholat apa? Jenazah. Kalau terus ada kitab-kitab sing saniki mboten. Wong mati-mati tetap dakok ning kamar mayit, tapi tiap sholat ana sholat apa? Jenazah. Tapi nek ning kene praktekno wong masih apa? Yo geger. Kiai pas-pasan ae praktekane. Cita kok kalau mau minamikum tak kembali ya. Tapi tetap saya pastikan kamu jangan punya alasan secara syar'i itu kamu bilang memang zaman Nabi nyeten Anda keliru karena benar Imam Nawawi wajadna dzalika salafan. Ya sudah memang seperti itu kita temukan. Tapi kalau darani dia alasan sekali dia alasan digugat. Coba alasannya apa kok harus di depan? Alasan apa sih? Imam dan imam. Coba alasan kan gak ada alasan kan? Alasannya pokoknya kan? Tapi ditentang oleh sholat gaib. Tadi sholat gaib kan kalau sholat gaib jenazah harus di depan berarti orang Jogja hanya boleh nyolati orang gaib, orang Banyumas, orang Jakarta. Asing mati Surabaya berhubung guru kami di belakang kami maka nggak perlu sholat jenazah. Ya ora ono niku ya ora ono. Jadi kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian madhab yang ada kemungkinan khilaf. Tapi alasannya masuk akal. Nah tentu yang khilaf ini nggak ada mansus, yang nggak ada nas dari Rasulullah. Kalau ada nas maka tunduk dengan nas. Memang aturannya ulama seperti itu. Jika nggak ada nas dari Nabi maka ulama boleh berpolemik. Kalau nggak ada nas dari Nabi. Tapi kalau ada nas dari Nabi maka tunduk. Mengenai ketika Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fadrib qauli dunal haid. Jika ada hadis sahih, maka pendapat saya buang benturkan dengan tembok. Maksudnya, jangan pernah Anda membenturkan pendapat saya dengan hadis sahih. Asal itu hadis sahih, tinggalkan pendapat saya. Tentu Imam Syafi'i hati-hati untuk berpendapat karena takut berhadapan dengan hadis apa? Dengan hadis apa? Sahih. Karena kalau sama-sama ulama itu pasti alasannya itu sama-sama masuk akal. Seperti tadi. Bocah kok kuliah di Australia, daerah wong kafir. Kok nak katut kafir nih? Tapi kalau dibalik, kapan di sana ada orang Muslim? Kalau kita melarang orang Muslim ke sana, ayo. Coba sekarang ada Islam di Australia, di Amerika, baru kayak mahasiswa, baru kayak orang merantau ya enggak? Iya betul. Gue senang bumi ini awal hati gue sujud. Senang betul. Enggak kan? Kalau enggak senang ya sudah biar ada yang di sana. Ya sudah seperti itu. Debatnya ulama seperti itu. Ya pasti seperti itu, karena sama-sama mungkin. Ya sama-sama mungkin. Ya podo-podo masuk akal, panjang podo pinter deh. Itu banyak ulama yang kalau tawaf itu, kalau itikaf di Masjid Haram itu di belakang. Ono nak itikaf itu ngarep, ono sing mbok buri. Sing sitok, Abdul Warakat lah, mergo nggon mustajab. Sing ulama sing mbok buri ya masalah. Aku iku isin awakku sing akeh dosane iku Warakat. Nah, aku ora izin ya tenang ae. Jadi ono wali mergo nak salat ora tau ning jero masjid. Dia diangkat wali itu karena salat enggak pernah di dalam masjid. Tapi ditiru. Ketika ditanya, "Lima dalatat sulus masjid?" Ini astahi min rabbi ayyatawat tahal masjid tidak. Aku izin ke pengiran nak tempat sing suci ku kena dosa aku. Dene kowe enggak klep ya tenang ae. Piye gitu. Masuk akal. Mulane aku itikaf ning Arab lalu berita, ning Arab yo ana wali, ning guri ana wali, wong kadung pinter berarti. Kadung pinter wong ning Arab yo alasan ning guri. Karena gue ora perlu alasan ya semua. Pengen malah bodoh, mergo ora ana alasan pengenan maklumi swarga ngono. Itu banyak. Sinten Muhammad bin Munkadir murid Jabir. Jabir itu sahabat, Jabir bin Abdillah itu sahabat. Ben sampean sering biasa fikih. Karena kula mun kadung dikenal riyen sederenge kula nekuni tafsir itu dikenal Al-Faqih. Mang saya spesial ngaji fikih itu. Sampai sekarang pun saya masih ngajar mahali. Itu Jabir bin Abdillah. Jabir itu punya murid alim namanya Muhammad bin Munkadir, itu yang sering dikutip ya anak Thalib. Itu kalau ada orang fasik misalnya mati mergo nopo jenis kalau zaman akhir ini mati pakai nopo kalau satu sofar ini mati nopo itu dia pasti datang.
Sebagian ulama berpandangan sebaiknya orang yang mati dengan cara fasik itu jangan disolati. Mari dasi gede. Karena kalau disolati nanti dikira wong alim itu ternyata sama saja. Sing soleh disolati, yang fasik. Biar ada efek jelas, sebaiknya orang soleh tokohnya itu nggak boleh nyolati. Yang nyolati, yang orang biasa. Mau guguro kewajiban, nak wong Islam kudu nopo. Bagaimanapun dia kan orang nopo Islam. Tapi kalau Muhammad bin Munkadir itu tetap menyolati, padahal dia tokoh. Ketika ditanya, kenapa anda nyolati orang itu? Jadi ini astahyi minallah. Saya itu malu dengan Allah karena mengira dia tidak bisa mengampuni orang yang dosanya besar. Jangan-jangan ampunan Allah yang luas itu dibanding salahnya dia itu tidak ada apa-apanya. Kalau saya tidak nyolati seakan-akan mengatakan ampunannya Allah tidak cukup untuk mengampuni dia. Jadi aku nyolati dia ini urusannya aku isin be pengeran. Ya sudah, akhirnya dia nyolati. Saya ini cara fikih. Sampai yang sering dengar fikih kan gini. Misalnya ada orang maling pertama kan diketok tangan kanan. Kalau maling lagi kaki kiri, ya. Maling lagi tangan kiri. Maling lagi kaki kanan kan diketok apa? Selang-seling. Nah itu debat. Ini lucu debatnya Abu Bakar Sidin Ali. Kalau menurut Anda diketok dari mana? Yang maksud kan dari Magelangan. Dari Sidin Ali orang. Di sini kayak diketok sebagian, tapi udah kafe. Sidin Ali ya lucu, namanya lucu, termasuk orang alim yang punya jiwa dua apa itu Sidin Ali. Sehingga ketika jadi kandidat khalifah, komentarnya Sayyidina Umar, dia itu alim-alimnya sahabat, tapi fihi dua apa? Mari nak omong serius. Tapi nak masuk akal ini alasan. Ketika digugat terus, dia alasan masuk akal. Lah iya, nak pertama diketok tangannya kanan saat pergelangan, terus engkau entek diketok kaki. Mulai ini istahyi, kalau apa tak biru? Ini astahyi minallah. Ayat ar-rajul la yastanji. Aku itu sebenarnya sendiri pengira ngembarno wong ra iso istinja. Terus dia nak sholat rugi. Sing nyawi iku sapa? Itu wong nak wali tenan seperti itu. Wong wajib sholat. Carane saya sholat kudu cawi istinja. Lah aku ketok kabeh istinja. Rubah. Dulu kayak permanen menjadi keputusan bareng saya finali ke statement. Wong wajib istinja. Nah besok lah mau ketok kabeh terus. Mau sisano driji-driji loro tapi ora kena go cawi. Olane wong alim wis alim tenan ta terus. Jeneng saya finali alim tenan. Jadi kami yo guyon den. Karena cara guyon gede, cara Mustafa batan teh kula. Ketok kabeh suwan wong pegane maling. Yo kok cawi ibu ya. Makane kira-kira iku nek cara guyon iku ya ketok kabeh tahu yo kok cawi. Lo ilmu itu seperti itu. Ulunku termasuk anak muda yang paling banyak ikhtilafatus sahabat. Di debat sahabat itu kalau di sejarah mulai Abu Bakar, Umar. Karena kelihatan kualitas perdebatan itu. Meskipun kita tetap yakin Abu Bakar alim, Umar alim, tapi cara pandang itu ya sama-sama mutu karena itu tadi dari orang-orang pilihan. Orang kaya gue ngaji roh itu kotok era karu. Ilmu kondi, jadi tidak tahu ngaji, ngaji takdir geger mereka itu. Bodoh-bodoh masuk akal. Gue iso ngebarno wong tambo iso istinja. Padahal istinja kebutuhan iso. Akhirnya Sidin Ali tetap berpendapat, wong kayak ketok iki dijine loro tatal lunas pokoke. Barno sebagian jadi gue kok. Masuk akal. Ya macam-macam pendapat. Makanya dulu ulama nak guyon gejolokan itu ya pas masuk akal itu gejolokan itu lucu-lucu di situ. Karena mereka bacanya banyak, itu tadi. Banyak sahabat ketika Mekah dimenangkan itu usul Sayyidina Umar termasuk yang usul Abu Darda disurati. Terus sinten terkenal Salman Al-Farisi disurati. Sekarang Mekah sudah kita kuasai. Bu ya, kamu ke Mekah, Anda bisa itikaf, bisa sholat, dan sholat di Mekah seperti 1000 sholat di luar Mekah. Tapi dari Abu Darda nyurati Sayyidina Umar, wah itu kok aneh. Paling kalau ada Mekah mau iso itikaf, iso tawaf. Tapi kalau di luar Mekah menyebarkan Islam, akhirnya Abu Darda hijrah ke Palestina. Salman Al-Farisi ya ke Israel, ke Palestina. Akhirnya nyebar Islam di Cina. Sebagian sahabat malah di Cina.
Karena menganggap mereka nggak rela kalau ada bumi Allah yang orang disebari sujud. Tapi orang sahabat yang melihat Mekah pun harus hidup. Ya udah, akhirnya orang yang berpendapat Mekah hidup, Mekah orang yang berpendapat harus menyebarkan Islam. Mulanya kalau gue rana kaji itu bener. Selain rakelar, biar bumi Jawa ada yang sujud. Mulanya pulau orang-orang Mekah cukup nih Indonesia. Ayo bener nama ke wali, paham ya? Sementing nak takut pengenan di alasan. Mus orang kaji. Alasan pertama jelas Gusti. Ya mampu nih maksudnya. Alasan kedua, sing nyujudi Mekah pun anak kampung kulon ku jarang. Pun iki mawon kula rumah. Nah, itu bagus. Kaya Abi Darda meneh Mekah dulu malah pindah itu dan Palestina. Ya macam-macam soal. Ini foto-foto masuk akal. Ya mulane kula suwun nggih wau nggih. Ya macam-macam lah kalau suwun kados Fir'aun dunyane haram, nyatane nglahirno bojo sing salihah, anak sing salihah. Mergo ketika tiyang saleh salihah niku donya sing dipangan menjadi halal. Mergo orientasine tetep ilallah wa ilallah wa fillah, tetep orientasine iku fillah. Padha-padha demi napa? Demi napa? Pengira. Tapi nak tiyang wis bejat mbok mangan barang halal lah dadine. Dadine ya haram. Mergo orientasine niku irad mengko saking napa? Mengko sang Allah. Pun ngeling-eling dadi wis pokoke ngoten niku. Walamma balagha asyiddahu waqalatum ra'ati fir'auna qurratul liya. Fa surat Hud wa asbaha fu'atu ummi Musa. Wa asbaha lan dadi fu'atu ummi Musa apa atine Nabi Musa. Lama amilat atine ibuke Nabi Musa, lama amilat alimat songsane ngerti sapa Ummi Musa bil tiqati kelawan ketemune Musa, maksudnya ditemu Firaun. Fariwan iku sing kosong, maksudnya kosong iling-ilingan mimma sing perkara siwau kang salane Musa. Jadi ditenggelamno iku ben ra kecekel Firaun, malah sing nemu Firaun. Firaun iku niat mateni bayi Bani Israil, malah sing lakone di rumah. Nah iya, sing ora calon pengrusak dipateni, sing jansuk ben ngrusak Fir'aun malah di rumah. Nah iya, dua wong kadang ngono. Sing bojo maslahat dipegat, sing dadi bencana malah dikawin. Aja nasib elek. Mergawe sing mestine barokah ditinggalno, sing spekulasi mari bangkrut dilakoni. Ya banyak bakat warat ngene wis ora kena di. Ya setelah aku lewat sepakat berarti bakat apa? Ya sepakat larang sekarang terus mau sepakat. Ini sebenarnya kelakuan mukhafafatun minasaki lawas muati simi imu magufun bin buang. Inna tekse saat temen Ummi Musa iku katet main sapa Ummi Musa latu. Iku yektine ngetokno sapa Ummi Musa bihi kelawan Musa. Bi anau tekse kelan saat temen Musa iku ibnu ba iku anake dene. Jadi mawe dene ngakune anak kula lawala arokatna umpama ora ngunci ingsun ala kalbiha. Ing atase atine sinten Ummi Musa bisa fiklan sabar. Sakan lalu tegese nang ingsun hu ing fuada hu ing kalbiha hu ing kalbiha hu ing niku ala kalbiha. Atine tak tenangno litaku nasupaya ana sapa Ummi Musa iku minal mukminin setengah sange wong mukmin al musaddiqin tegese wong sing bener kabeh diwakilai lan janjine Allah. Wajah kula la tijabi laula iku dalan nunjukna ali ngatasi jawab apa ma perkara kok blau kang sedurunge laula kok blau kang sedurunge laula. Niki kula pun janji kula niku kan Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam nang mriki Selasa pagi niku pun sekitar 2 tahun. Walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kula kepengin napa ngatapi dungo saniki mergi cara ulama tambah apa kata tambah napa saya jadi rasa sampean di perasaan orang mau ngaji kemelu khatam manusia ngaji kok paham ora 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 sing ora ngaji kok ora ora padha ora ora sing penting ditampa napa pangeran ngoten mawon dados kula badhe azam semoga itu ngoten mawon iki nek ngono rasa tenanan ya apik ora ya apik pangeran mesti napa pirsa. Jadi tenanan itu ikhlasi, nah itu rasa tenanan, sing tenanan kok. Jadi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang arang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini murid Abdul Abbas Al-Mursi.
Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asy'ari. Kulo niku sinau hikam mulai riyen mun bertahun-tahun sampai sekarang. Dia badhe dilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Tapi aja nut kedesian sing ora tau mlebu masjid yo aja nut iku wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ra mutu niku mboten alamin. Hak hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kulo nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kulo umroh malih tahun kemarin, baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng Multazam, tapi ora tau sida donga sampai saniki. Mergo donga kok pisan tok, anggere dongane. Lho pengiran dicele kok tak eling. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu, kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabba itu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok boleh. Jadi gua anggere ngarepe Multazam pe donga. Wis donga aku ingat pengiran cele. Wis masih do. Gua anggere pe dongane, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Anggere pe dongane. Kan cele kok. Ya sampai kula nu teng Raudhah niku akhirnya mau maca sholawat, maca Quran, angger donga seling lho Gusti ngono terus. Jadi usahanya nulik, wong wali unik. Aku gawe-gawe lho, tapi jeneng kula cuma tanya iki kamar gawe ngoten. Wa inna ma yunabba wa sayyidin elingno sapa man wong ya juju kang wa. Oleh ali ngatasi man apa ali falali. Sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan ora tau lali kok amen mbok eling. Ini bu omongi, saiki bu omong. Lu cara kowe diutak-utak terus ijo bisa. Jadi hikam madzhab unik. Ya tapi udah ini wali ya tetap napa? Wali wis keliru tetap wali. Nah, ben ara wali bener wae tetep ra wali wis ra badan. Tapi waktu gawe-gawe syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Iki Mula sering diprotes bilang, orang dengan dungo, dari sopo orang dungo ini situ, orang dungo nah celeng. Kadang gue yang kerasa dosa tapi piye kadang tengah tinggal terus akhirnya diraro. Pokoknya aku berpengen dungo ya dungo, pengen orang ya orang. Pas dungo yang anut wali, pas orang ya anut wali nggak ada bener. Jadi pas dungo ya bener, pas orang ya. Tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus dungo, sesuai dungo teman-teman sesuai dungo. Biar kita gak ada sanad madhab yang diakui termasuk thariqah mutabaroh selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, atau Syadziliyah. Syadziliyah itu di hikam ini bang, mereka hikam sekarang Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abil Hasan Asy'ari. Sehingga orang tahu madhab Syadziliyah ya lewat kitab nopo. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu nggak bisa lepas dari kitab nopo hikam sampai darani hikam atau iya madhabi nopo atau iya itu mana nih singarang nopo ibnu atau iya disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet gitu. Ya orang waras yang tenang. Misalnya orang waras begini, banyak orang waras itu beda orang waras ini. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh tidak? Tidak boleh. Terus beliau membuat makalah gini, kalau hafal. Mana aka antat da'iyah mimmalil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh tidak? Boleh tidak sama siapa saja? Tidak boleh. Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan suul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong niku mesti suul khotimah. Lha sing menentukan itu milik Allah. Wong ngaku barangnya wonge ra oleh apa meneh ngaku sing hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, enggak perlu orang pintar banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono. Setelah dijelaskan kan masuk akal kayak tadi. Dungo kok terus koyo sing mbok omongi ini salah. Iku ora lali kok sebeling nomene. Kan masuk akal.
Tapi dia jangan aku, mereka asli, besar asli, wong anut-anut kan betul nopo. Jadi ini kalau waktu kalimah di kenangan pulau dan jadi di kenangan pulau nopo makalah sanggeng nopo hikam ya. Di pulau Arab ya mau nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak waktu malah bingung, biasa apalan. Jadi piyambaknya ngendikan mana aka antatal iya male salah kami malil makhlukin apa yubi fulaka antatal iya waswahu wa rabbul alamin. Di Allah melarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh misalnya maksud noti yang wong itu mesti celoko nyelakan orang itu hak izin. Ayo, oke, rasa biar sebenarnya mesti bener, soalnya bener sebenarnya salah. Kamu juga gak usah merasa salah, soalnya saya kira soleh sebenarnya soleh sudah itu hak Allah sudah ada. Ngendikane beliau ini, ilahi kulama akhrosoni lumi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jeneng. Itu perasaannya hikam, misalnya sampean ngerasa disamu akeh terus rawani donga, ngerasa salamu akeh terus ngerasa ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Iku dinut ta Gusti ngono niku dinut. Dina eling disamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Saya nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kulama akhrosoni lumi antokoni karomuka. Waktu lama ayasatni ausofi atmaatni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmati jenengan toko paringnya. Terus beliau secara sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak. Tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya ngaku apa ya jadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wis iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek. Tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang mau mandu dia jadi apik, akan jadi wali. Itu wakul lama ayasatni ausofi. Ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya nopo jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madzhab Syadzili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya dengan sholat, ini orang misalnya dengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumanina, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya ada diterima Allah. Tapi cara madzhab Syadzili berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh. Matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan. Matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Kalau saya mikir buat ditompo eling terus. Nanti setelah gugur ya begitu. Eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madzhab Syadzili itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Misalnya Mustafa sholat duhur kamar, mungkin duhurku salah terus berbahagia orang sholat meneh. Sehingga sholat duhur tak rasa saking syukur kula, itu duhur kula apa? Yang nanti sedikit duhur kula perkara ini mungkin sudah kelakuannya aja. Karena ketika diberi pangeran orang marah. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, pangeran ada nombor kurang ini kurang. Pangeran orang diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur beruang sujud niatnya apa ya? Apa? Ya malah nih kalau nanti debat jenengan kalau balik cerita.
Sampai nak sujud untuk menjadi sah itu kan badok, tangan loro, dengkul loro, belamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang aso, kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup badok tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasan ulama ini masuk akal. Saya nak diwalik. Ono Zaid yang muslim. Baduke ditempelno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya? Kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal baduke nemplek. Mulane jare ulama sing kausani. Lah iya go murtad ora usah syarat kok nggo bener. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Besar. Namun ora usah syarat ae ngono ya jenenge sujud. Buktinya besar gitu, tidak nomor murtad. Ya mulai ulama macam-macam. Mana jangan aku yang mulai sakit. Artinya sama neraka jangan madhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian madhab saya itu masalah bagi anda. Tapi saya ikut anda lebih masalah kan. Ngopo ya orang-orang dulu itu kan gak jelas. Acuannya hukum enggak? Tidak. Ya karena tadi. Kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, sebenarnya di Amerika ada masjid, di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedunian macam. Sekarang orang kedunian di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan, kono katut macam-macam. Sama-samanya. Ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Bahwa alam ya semua ya mungkin naik HP, mungkin orang bahwa alam semua itu mau semua HP. Tapi kan kita ada satu arah karena ngendikan ya seperti kejelekannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pengira, mau dipateni. Al-Ra'aital Khalil yumitu Khalilah. Allah kekasih mateni. Kekasih mesti keliru perintahmu Israel. Saya muni ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep pateni. Cara Israel itu menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, kau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israelnya masuk akal. Jawab Allah, kullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandani, Allah tak kekasih tapi siap ketemu sing dikasih. Hanya kalau tidak berani mati berarti siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dari Malik Israel marahnya Ibrahim. Kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasih. Oh, ya mati saya kira. Itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama, koyo logika Ibrahim itu masuk. Tapi ketika Allah ngendikan Allah tak kekasih, siap ketemu kasih. Nah, kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Dikatus Habib Zain Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab mahal itu. Ya karena tadi ya, yang nggak ada nas ya, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaum. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewan tidak ke jenazah berguri. Aku minta kau bawa minta minum tak bawa. Ya Karim pasti tidak kau ya Isabin. Jenazah begitu Allah. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat doa, tapi mayatnya sudah nggak di depannya sudah. Sekolah mana rian buku-buku mayat itu di. Tapi itu mungkin karena teknis, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim gaji dong biro, keselam bekok. Di Pulau Suwon ini tanya di Hataman Hikam. Baik Pulau Dungo dengan amin, Pulau Dungo yang normal mawon.
pokoknya dalam ngaji ini mengikuti jejak para ulama dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah wa lakal hamda la ilaha illa anta al-hamdu wa nasyukuruka as-samawati wal ardi ya rabbal Anta sholli ala habibika Muhammad wa ala khalidika Ibrahim wa ala najika Musa sofika wa man asyatu bi'an fika sikina wa sholli ala anbiyaika rasulika wa ala alihim at-tayyibin at-tayyirin wa ashabihim ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah adzikna halawata bi 'afika wa halawata ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa nurus samawati wal ardi fa'atina ya wa nuran namshi bihi. Allahumma atina nuran namshi bihi. Allahumma atina nuran namshi bihi. Akhrisna ya Allah min zulumati syakki ya Allah ila yakini kafaratika wa sufrika hatta nahya ya Allah ala bayinatin minka wa nurin minka. Allahumma ahyina ya Allah bi bayinatin minka wa nurin minka ya Allah. Ahyina ya Allah bi bayinatin minka wa nurin minka ya Allah. Ya haqqu ya anta subhanahu wa ta'ala. Fa'atimna ya wa fi hadika bisyurika ya wa ala firas ma'ibadika sholihin ilaika rafika firrawa'ana ilaika ya wa ma'amati habibika Muhammad wa marhamata habibika Muhammad wa matajawaz almati habibika Muhammad wa ma'asimata habibika wa asga'ina mangkani ya Allah fi biko'il ardi ya Rabbi baduka fi hafizah farhamhum ya Allah wansurhum ya Allah wa marhamhum wansurhum ala adil wa farris karbahum fi hawajih innahum ya Allah abaduka wa sabbahuka wa hamdaduka wa amanu ya Allah fi habibika Muhammad imanan yaqina wa imanan waj'alhum ikhwana fika wa waj'al hayatan thayyibah wa mawtana ala ya haqqu ya muqita Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.